من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون Sadaqallahul azim. Sadaqallahnya kayak gitu dong. Sadaqallahul azimnya kayak ayatnya dong. Sadaqallahul azim. Iya, makasih Allah, Adit. Muhammad. Alhamdulillah. Tadi surah Al-Baqarah ayat Bagus ya. 14. ayat 14. ayat 14. Udah ganteng, artis, pintar ngaji. bener. Hebat ya. Fitur dokter lagi, Ustaz. Hah? Fitur dokter. Apa itu? Calon dokter, Ustaz. Masa sih? Iya. Amin, amin ya Allah, Masya Allah. Calon dokter? Dokter apa tanya Ustadz? Dokter apa? Dokter umum. Masih dokter umum. Oh, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu, Bu. Subhanallah, subhanallah. Masya Allah. Surah Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Coba lihat. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Aku beriman kok." Sama dengan kalian. Kalau mereka lagi di masjid, itu beriman. Lagi sholat. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi ketika mereka bertemu dengan orang-orang kafir, mereka berkata, kita sama. Aku tuh ke masjid cuma pura-pura aja. Coba lihat bahayanya orang munafik. Ada nggak yang seperti itu sekarang, zaman sekarang? Teman-teman kita masih ada yang seperti itu sebenarnya. Masih ada. Tapi jangan katakan munafik, orang munafik. Tidak. Ada ulama yang mengatakan sebenarnya orang munafik yang dikatakan dalam Al-Quran itu pada zaman Rasulullah saja. Yang sekarang tidak ada lagi orang munafik. Udah habis, udah beriman semua. Sifatnya aja masih sifat-sifat orang munafik. Bukan orang munafik tapi sifatnya sifat orang munafik. Bagaimana itu diantaranya seperti ayat tadi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu sesama orang beriman dia berkata kami juga beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kita itu sama sebenarnya. Kita itu sama-sama orang kafir. Ngapain sih kita sholat? Aku tuh sholat cuma pura-pura aja biar aman aja. Soalnya di masjid itu ada bapak aku juga, jadi aku ikutan. Saya di masjid itu ada gebetan aku, jadi aku ikutan. Nah, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Coba lihat, balasan bagi orang-orang yang bersifat munafik atau orang-orang munafik itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik, kalau surga itu kan bertingkat-tingkat, yang paling atas yang paling mulia. Kalau neraka bertingkat-tingkat juga, yang paling bawah, yang paling terberat siksanya. Innal munafiqina fid darkil aspal. Yang paling rendah. Fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di tingkatan paling rendah neraka. Akan tetapi orang yang bermuka dua, ulama kita mengatakan bukan lagi orang munafik ternyata. Ternyata orang yang bermuka dua, di sana mukanya lain, di sini mukanya lain, itu di atasnya munafik. Coba bayangkan, orang munafik saja di neraka yang paling rendah, bagaimana dengan orang yang bermuka dua? Na'udzubillahi min dzalik, shadaqallahul azim. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Ustaz Syam. Ustaz. Jadi kalau berbicara tentang munafik, apa yang Ustaz Syam takuti dari orang-orang munafik? Sebenarnya bukan takuti orang-orangnya Pak Ustaz. Apanya? Takuti diri sendiri Pak Ustaz. Oh gitu? Jangan-jangan masih ada sifat-sifat munafik di Oh, dalam tepuk diri, tangan Pak itu yang Ustaz. bagus. Jangan takut, kalau orang lain, bahaya dari orang kita bisa menghindar. Tapi kalau bahaya dari diri kita Diri sendiri, sendiri. mau kemana kita ikut terus diri kita? Luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin, amin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membicarakan
tentang orang yang bermuka dua. Kenapa orang yang bermuka dua disamakan dengan orang munafik? Ingat, kalau berbicara tentang warna ada 3. Ya jelas hitam, kalau bukan hitam putih. Terang, kalau bukan terang gelap. Jadi yang ketiganya apa? Antara gelap dan hitam kita tidak tahu, abu-abu lah. Bukan hitam, bukan putih, ya abu-abu. Kalau begitu, mohon maaf. Orang yang bermuka dua itu digolongkan bahasa alusnya munafik. Sebenarnya dialuskan munafik. Karena itu bahaya sekali. Dikategorikan yang menerima agama ada 3 golongan. Makanya di awal Al-Quran, surah yang kedua adalah surah Al-Baqarah. Langsung dijelaskan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang bisa menerima hanya orang-orang muttaqin, orang takwa. Makanya orang beriman itu, mohon maaf. Beriman itu ucapkan dengan lidah, benarkan dengan hati, dan membuktikan dengan perbuatan. Sementara orang munafik lain di mulut, lain di hati. 1, 2, 3. Lain di mulut, lain di hati. Kalau di mulut dia mengaku beriman tapi hatinya tidak ikut, itu orang munafik. Tapi kalau bagaimana kalau begini? Mulut dan hatinya beriman. Tapi tidak ada perbuatannya. Tidak dibuktikan dengan perbuatan. Itu namanya fasik. Ngaku beriman, ngaku tapi dia tidak melakukan. Itu namanya fasik. Orang beriman tapi orang Islam tapi tidak taat. KTP-nya Islam tapi tidak melakukan salat. Bapak Islam? Islam? Bukan. Saya Islam. Sudah salat? Enggak. Gitu kan? Seperti itu fasik. Mohon maaf kepada siapapun, dikategorikan orang munafik bermuka dua karena susah untuk dibedakan. Dia rajin salat, kelihatan. Rajin salat, tapi kita tidak tahu apakah dia munafik atau tidak. Itu tadi dikatakan Ustaz Sam, sifatnya. Makanya langsung dikategorikan ciri-ciri orang munafik kan ada 3. Berkata bohong, berjanji mengingkari, diberi amanah dia hianat. Itu. Tapi di hadis yang lain ditambahkan 1. Kalau lagi berargumen, emosi. Itu ada lagi di hadis yang lain disebutkan ciri-ciri orang munafik ada 4 tambah 1. Kalau emosi pakai kuah. Tahu nggak pakai kuah? Muncar. Padahal sekarang kan yang modern yang tidak pakai kuah. Jamaah, jangan marah ya. Ketika orang berkata munafik, bisa jadi yang berkata itu yang munafik. Ya jangan coba-coba berkata munafik. Untung tadi Sasam jawabannya bagus, aman. Introspeksi. Hati-hati kepada semua yang lagi nonton. Kita lebih baik memperbaiki. Ceramah Ustaz Maulana, ceramah Ustaz Zauki, ceramah Ustaz Sam hari ini Islam itu indah. Lagi bahas tetangga saya. Mudah-mudahan dia nonton. Gitu kan seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Mohon maaf, kita tidak tahu di mana posisi kita. Makanya ucapkan, benarkan, buktikan. Betul ya. Lebih baik kita terus introspeksi setiap harinya. Iya. Ngapain ngurusin orang, ngurusin diri sendiri aja ya. Iya, karena orang munafik itu sebenarnya mendekati agama karena ada unsur dunianya. Betul. Iya, ada unsur dunianya. Aku tuh gak pernah ngomongin orang loh Ustaz. Aku sih sama Ustaz Sam suka banget. Oh iya gitu. Iya, apalagi Ustaz Sam, waduh murotalnya bagus. Tapi kadang-kadang tadi ganggu banget Ustaz. Oh gitu ya? Iya, saya lagi tidur dibangun-bangun Ustaz. Oh iya. Kalau itu munafik Bang Ustaz? Enggak, sebenarnya sih ini yang terbalik. Oh. Oh iya, itu lain Oh, lagi, itu. Ustaz. Nah, kalau ngomongin orang. Sebelum mengoreksi orang, koreksi dulu diri. Oh iya benar. Itu contoh. Contoh. Nah, Enggak, sebenarnya gini, ada kategori pembelajaran buat kita supaya kita bisa introspeksi diri karena kadang-kala manusia itu baru diingatkan kalau dia sadar. Ada memang harus disadarkan dulu baru dia sadar. Makanya kita butuh guru. Betul. Kita butuh orang tua, Betul. kita butuh para penasihat, motivator dan sebagainya. Iya. Nah sekarang kita coba tanya dulu sama Neng Sarah nih. Kalau ngomongin masalah munafik tidak terlepas, mungkin semua orang pernah melakukan hal ini. Iya. Muka dua pun tidak pernah terlepas apabila kita ngadepin bos sama orang tua.
Kadang-kadang lebih kita pakai topeng ngadepin bos-bos kita dibanding sama orang tua. Nah ini pernah nggak sih akhirnya memanfaatkan itu, ya udahlah bodo amat deh yang penting gue diterima atau apa gitu, silahkan. Kalau misalnya untuk berpura-pura, Sarah lebih baik kayak kalau emang nggak suka gitu, Sarah lebih baik diam. Kalau kayak gitu salah nggak sih? Itu benar itu. Jadi nggak memperlihatkan, Nggak ngomong, nggak ya, ngucap, udah aja Sarah diem aja. Diem aja. Gitu, misalnya. Itu adalah orang-orang yang berusaha untuk memaafkan orang lain. Hmm. Kalau ada orang Walaupun Sarah tuh sebenarnya sakit gitu, misalnya kayak difitnah gitu. kalau kalau ada orang gitu ya, diem. Kalau kita lihat Rasulullah tadi cerita Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul tahu Abdullah itu benci sama Rasul, Rasul tahu Iya, Abdullah itu iya. sakit hatinya dengan Rasul, tapi Rasul tetap Diam diam aja. saja dan memperlakukannya dengan baik. Iya. Gitu. Karena Rasul berharap nanti suatu saat ada keturunannya yang mungkin jadi baik Iya, atau mungkin buktinya dia dapat anaknya kan? hidayah. Iya, anaknya jadi Iya, baik. gitu. Iya, jadi Sarah lebih baik. Oke, Sarah diam. Tapi Walaupun Sarah hati-hati, sakit. nanti makan gitu. hati. Diam-diam, Kan ada diam-diam jadi Allah. bung waktu tiba-tiba dem meledak. Kalau gitu kita pindah ke yang cowok dulu sebelah sini. Agetin deh. Adit. Iya, kenapa? Sekarang memang ya jujur lah ya, nggak kadang-kadang orang lebih suka yang munafik daripada yang asli. Bener nggak Bu? Aduh, Iya, bener kan? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Iya, kadang-kadang. Bener, Contohnya, kadang-kadang. contoh. Aku Ntar setuju. dulu, Sat. Aku setuju. Alhamdulillah kita di lingkungan yang baik insya Iya. Allah kenapa ya. bisa? Kenapa? Contoh. Coba jelasin dulu. Kadang-kadang Coba ada jelasin, ya. ngasih yang munafik orang lebih suka. Pasti katain yang jujur, ngasih tahu yang bener, orang nggak suka. Bener nggak Bu? Ini gimana nih nyikapin ini, Dit? Nyikapin maksudnya nyikapin orang-orang Iya. munafik gitu. Ini lebih senang, udahlah nggak apa-apa munafik bodo amat ya, yang penting gue jalan-jalan aja terus gue diterima sama orang-orang itu gitu apa gimana? Iya sebenarnya nggak masalah sih, maksudnya itu hidup mereka, ini hidup Oh iya, saya benar. gitu. Kadang-kadang aku pun mikir sama orang-orang munafik itu, ya udahlah yang penting jangan sampai mengganggu hidupku gitu loh, jangan sampai mengganggu hidupku jadi nggak stabil gitu. Dan ya cuek aja, maksudnya biarkanlah dia munafik gitu. Yang penting kalau misalnya kita masih bisa untuk memperbaiki atau memberitahu dia ya kita sharing. Maksudnya lebih baik jangan seperti ini gitu. Tapi dengan cara yang halus, bagaimana kita dengan menanggapinya seperti ke teman sendiri, seperti itu sih menurut saya. Ini tepuk tangan dulu Bu. Ih, udah jago ngaji. Dia memang perasaannya perasaan dokter memang. Mau dimarah-marah sama Ngobatin pasien terus. tetap udah. Tadi Udah. Ustaz Syam sempat setuju sama saya Apa bahwa contohnya, sebenarnya Ustaz? kan kadang-kadang memang Kadang-kadang kita tuh lebih Iya. senang dengar pujian walaupun Oh kita tahu iya. dia bohong Nah. gitu. Jadi kita lebih menghargai sebenarnya orang-orang munafik tanpa sadarnya gitu. Tanpa Kita Tanpa, sadarnya. tanpa kita sadari, tanpa kita sadar, kita iya. menyukai orang-orang munafik Iya. yang berbohong di depan kita Iya. kalau kita ganteng. Iya benar Pak Ustadz, padahal kita biasa aja gitu. kita geser dikit Ustaz. Nah, ini memang ini kadang-kadang enggak, tapi ini akhir zaman memang fata Berarti morgana. selama ini Fata aku Morgana. berteman. Fata Morgana. Bahkan mungkin saat ini aku mungkin nggak ngeliat lagi 2 muka ya. Oh iya? Mungkin ada 5 atau 6. Tiba-tiba dia Emang keluar. ada muka gitu? Bisa jadi, oh saya pakai yang Topeng alim ini. gitu Oh kan. ya Allah. Assalamualaikum. Mungkin kayak gitu kan bagus kan. Tiba-tiba mungkin dia nongkrong dengan anak-anak motor. Sob apa kabar Sob? Gue mau anak-anak copot yang tadi kan. Habis itu ntar Tapi, tiba-tiba dia kumpul iya, lagi kan. benar-benar. Ganti lagi. Jadi saat ini mungkin bukan hanya 2 muka. Jadi casingnya banyak ya. Tapi Kayak kalau handphone dalam mereka dunia sih. dakwah, kadang-kala kita membutuhkan kayak seperti itu. Benar, Artinya benar, kita benar. kalau berhadapan dengan anak-anak, berjiwa anak-anak. Betul. Karena seperti itu dalam Itu yang media positifnya dakwah, pastinya ya, positifnya aja. positifnya ya. Kita ambil positifnya, amin. Iya, baik. Dan kita nanti akan ada perform dari Sarah ya. Waduh, asik banget nih ya. Dan selain itu nanti akan ada tausiah dari Ustazah Oki. Apa yang membuat seseorang menjadi bermuka dua? Ya, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Islam membenci orang-orang penjilat dan orang-orang yang senang dijilat pun Islam gak suka. Ja'far As-Siddiq mencontohkan gak suka dijilat seperti itu. Tadi Ustadz Syam sudah menjelaskan kepada kita. Terkadang kita senang dipuji-puji padahal itu bohong.